Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Anak soleh, perhatikan halaman 98. Anak-anak berangkat ke sekolah. Rian datang lebih awal di sekolah. Bel tanda masuk belum berbunyi. Rian pergi ke kantin sekolah. Rian hendak membeli donat. Rian membeli donat sebanyak 8 buah. Rian kembali ke ruang kelas. Dini, Bunga, Beta, dan Ratih sudah datang. Rian membagikan donat itu kepada mereka. Berapa banyak donat yang diperoleh oleh setiap anak? Perhatikan anak soleh, Rian punya 8 donat. 8 donat ini akan dibagikan kepada 4 temannya, yaitu Dini, Bunga, Rati, dan Beta. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah 8 dibagi 4. 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita hitung 4-nya ada berapa? 4-nya ada 1, 2. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, anak soleh berarti Dini dapat 2 donat, Bunga dapat 2 donat, Ratih dapat 2 donat, dan Beta dapat 2 donat. Anak soleh, silakan perhatikan video berikut. Anak soleh, tadi anak soleh sudah menyaksikan bagaimana cara memainkan permainan ular naga. Permainan ular naga adalah permainan tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah anak soleh, sekarang kita akan belajar PB 5, pembelajaran 5. Anak soleh, pada halaman 105, coba dibuka bukunya ya anak soleh ya. Pada halaman 105 di situ ada pembahasan bagaimana proses terjadinya es batu. Anak soleh pasti tahu es batu ya. Es batu berubah menjadi air. Es batu awalnya sebelum menjadi es adalah benda cair. Saat dimasukkan ke dalam freezer atau mesin pembuat es, airnya berubah menjadi es batu. Berarti dari benda cair berubah menjadi benda padat, ya.
Es batu itu benda padat. Nah sekarang es batu juga dapat berubah menjadi air lagi jika dibiarkan pada udara terbuka. Suhu udara yang ada di dalam ruangan dapat merubah es batu menjadi air. Nah coba anak soleh ya, sekarang es batu yang sudah ibu masukkan ke dalam gelas, ibu biarkan beberapa saat. Nanti anak soleh perhatikan saat ibu menjelaskan ini, setelah selesai ibu menjelaskan, nanti kita lihat apakah es batunya masih menjadi es batu atau berubah menjadi air. Ibu simpan dulu ya anak soleh ya es batunya ya. Nah baiklah anak soleh, silahkan dibuka buku paketnya. Dibuka halaman 102. Pada halaman 102, anak soleh, anak-anak selesai berolahraga. Mereka beristirahat sejenak. Rian dan Made pergi ke kantin sekolah. Di sana mereka membeli makanan. Mereka juga bercakap-cakap. Kata Made, apakah pelajaran akan segera dimulai? Rian menjawab, pelajaran masih belum dimulai, Made. Mengapa kamu menanyakannya? Kata Made, aku tidak mau datang terlambat. Jawab Rian, ya datang terlambat itu melanggar peraturan sekolah. Kata Made, kamu benar ya? Benar. Aku akan malu jika melakukannya. Maksudnya jika terlambat masuk ke kelas. Selain itu, kata Rian, kamu akan mendapat hukuman. Hukumannya akan diberikan oleh gurunya tentunya ya. Aku tidak mau dihukum oleh guru, kata Rian. Baiklah anak soleh, sambil menunggu es batunya menjadi air, kita jelaskan satu persatu arti kata pada halaman 103. Ada kata melanggar, terlambat, peraturan, malu, dan hukuman. Anak soleh siapkan pensilnya ya. Nomor 1, kita cari apa arti melanggar. Melanggar adalah tidak mematuhi aturan. Saat bu guru membuat peraturan atau orang tua anak soleh membuat peraturan, tapi anak soleh tidak mematuhi peraturan itu disebut melanggar, tidak mematuhi peraturan. Silakan anak soleh ditulis, tidak mematuhi peraturan. Nah, sudah tidak mematuhi peraturan. Lalu nomor 2-nya terlambat. Apa itu terlambat? Aku takut kalau datang terlambat, aku malu. Nah, terlambat artinya lewat dari waktu yang ditentukan. Misalnya masuk sekolah jamnya jam 7 tepat. Tetapi ada anak yang datangnya jam 7 lewat 10 menit atau lewat 5 menit, berarti dia sudah terlambat. Berarti dia melebihi waktu yang ditentukan. Melebihi waktu yang ditentukan. Melebihi waktu yang ditentukan. Harusnya masuk jam 7, ini datangnya jam 7 lewat. Ya, jam 7 lebih, berarti dia sudah terlambat. Kemudian nomor 3, peraturan. Apa sih peraturan itu? Peraturan, kata dasarnya adalah atur. Peraturan adalah tata tertib yang dibuat untuk dilaksanakan. Tata tertib, peraturan adalah tata tertib atau pernyataan yang dibuat untuk dipatuhi. Nah,
Tata tertib kelas Ali bin Abi Thalib. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Ketiga, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Keempat, tidak boleh coret-coret meja dan tembok. Kelima, tidak boleh berkelahi dengan teman. Keenam, izin jika akan keluar kelas. Nah, itu adalah tata tertib atau peraturan. Peraturan yang dibuat itu harus dipatuhi. Kemudian nomor 4-nya malu. Malu, apa itu malu? Malu itu perasaan tidak enak karena memiliki kekurangan, atau karena berbuat salah, atau karena tidak mematuhi peraturan. Malu yaitu perasaan tidak enak tidak enak hati ya, karena melakukan kesalahan. Boleh karena melakukan kesalahan atau karena memiliki kekurangan juga. Melanggar peraturan, harusnya masuk jam 7, ini datangnya jam 7 lebih. Berarti dia malu, aku datang terlambat. Ya, harus memiliki rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, nanti besoknya diulang lagi, berarti dia tidak punya malu. Bahaya, nanti dia tidak patuh pada peraturan. Ya, sekarang nomor 5. Sebelum ke nomor 5, kita lihat apakah es batunya mulai mencair. Perhatikan anak soleh, sudah mulai ada airnya karena dibiarkan pada udara terbuka. Kita tunggu ya sampai nomor 5 selesai. Apakah es batunya berubah menjadi air atau tetap menjadi es batu saja? Nomor 5. Hukuman. Apa itu hukuman? Kalau tidak mematuhi peraturan, kalau tidak mematuhi tata tertib, maka kita akan mendapat hukuman. Hukuman itu dibuat agar kita jerak, agar kita kapok. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Sanksi itu sama seperti peraturan. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, nanti kita tidak punya jerak, tidak punya kapok. Ya, kalau kata bahasa kita mah nggak kapok, nantinya besoknya melanggar lagi. Nah, telat lagi datang ke sekolahnya, berantem lagi sama teman, coret-coret meja lagi. Maka hukuman dibuat agar peraturan dipatuhi. Jadi apa itu hukuman? Hukuman adalah akibat yang diterima karena digabung ya anak soleh, diterima karena melanggar peraturan. Nah, hukuman adalah akibat yang diterima karena melanggar peraturan. Nah, anak soleh, selesai mencari arti kata pada halaman 103. Sekarang anak soleh, kita lihat es batunya. Wah, es batunya mulai banyak airnya. Lihat, es batu yang tadi mulai banyak airnya. Es batunya mencair. Berarti perubahan dari benda cair menjadi padat itu adalah air menjadi es batu, dan perubahan benda padat berubah menjadi cair adalah es batu yang dibiarkan terbuka pada udara bebas, pada udara ruang terbuka. Kemudian es batunya berubah menjadi air. Nah, lihat, ada air-air yang keluar di luar gelas. Tuh, ada ya. Ini namanya mengembun. Ini namanya embun, mengembun. Nah, anak soleh sudah belajar bagaimana proses perubahan benda padat berubah menjadi cair, yaitu es batu berubah menjadi air.
Berarti jika es batu dibiarkan pada udara terbuka akan berubah menjadi air. Sekarang anak soleh perhatikan halaman 105, tugas di rumahku. Berarti ini PR. Anak soleh minta bantuan orang tua atau kakak, tapi anak soleh harus nulis sendiri. Belajar juga, orang tua hanya membimbing, kakak hanya membimbing, anak soleh tetap belajar, tidak boleh dituliskan oleh orang tua. Dibuka halaman 105, dikerjakan. Buatlah kalimat dari kata-kata es batu, air, mencair, padat, dan cair. Alhamdulillah anak soleh selesai sudah pelajaran PB 4 dan PB 5. Anak soleh selalu jaga kesehatan, jaga imun, dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.